Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah suara terdengar dengan jelas di sana ya. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana karena rahmat dan karunia-Nya masih memberi kita kesehatan, kesempatan untuk dapat bersua pada kesempatan dalam forum diskusi. Ya, saya menyebutnya forum diskusi pada hari ini yang meskipun harus secara virtual, yang mungkin karena keadaan, tapi tidak apa-apa, yang diberi tema profesi hakim antara peluang dan tantangan. Kemudian salawat beriring salam, tidak lupa kita sanjung sajikan pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang dengan kasih sayangnya kepada umatnya yang sangat luar biasa, perjuangan memperkenalkan kepada manusia siapa Tuhan Sang Pencipta sehingga pada hari ini kita bisa menikmati manisnya iman dan Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Prodi Hukum Keluarga, Bapak Fakhrul Razi M. Yunus, LCMA, Bapak Muhammad Husnul, ya salam kenal Bapak, dan adik-adik mahasiswa. Ini cuma mahasiswa atau ada alumni yang bergabung? Salam kenal untuk semuanya ya. Terima kasih kepada Bapak Kaprodi Hukum Keluarga atas undangannya, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk dapat sharing. Mungkin ya lebih tepat kalau misalkan tema ini sharing pengalaman ya Bapak dan adik-adik semua. Dengan ya saya lebih enak kayaknya menyebutnya rekan-rekan karena sama-sama sebelumnya juga di hukum keluarga. Dan ini sungguh kesempatan yang sangat berharga bagi saya dan ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Heti Kurniaini. Saya lahir di Sigli, tanggal 8 Februari 1993. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, orang tua Ayah Zulkarnain, Ibu Asia. Saya tidak dilahirkan dari keluarga yang kalau orang menyebutnya menengah ke atas, tidak. Tapi saya keluarga sederhana. Untuk kenal keluarga yang punya jabatan tinggi pun saya tidak. Dan jenjang pendidikan itu saya TK di TK Cutmutia, SD sempat 3 tahun di Tite Kemala, PD sama nenek. Kemudian 3 tahun kelas 4 saya kembali ke Banda Aceh ikut orang tua di Min Ketapang 2, kemudian melanjutkan tingkat SLTP di MCN 3 Meraksa. Ini juga rencananya cuma sebentar ketika pindah rumah, pindah sekolah, tapi mengingat kalau harus pindah sekolah harus bertemu dengan teman-teman baru dengan pemikiran remaja saya pada saat itu sehingga menyelesaikan studi di MCN Meraksa 3 tahun. Kemudian melanjutkan ke Ruhul Islam Anak Bangsa 3 tahun. 2011 lulus dan melanjutkan studi ke S1 Hukum Keluarga. Tahun 2017 saya tahun 2016 lulus S1, 2016 memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang magister juga di hukum keluarga. Itu pertama kalinya S2 hukum keluarga dibuka penerimaan mahasiswa pada saat itu. Seharusnya tahun 2018 itu saya sudah dapat menyelesaikan studi. Jadi 2017 akhir itu saya sudah seminar proposal dan Januari saya sudah menyelesaikan bab 1, tapi kemudian pada Februari itu harus mengikuti profesi hakim selama 2 tahun, jadi terhambat selama 2 tahun. Terhambat 2 tahun dan baru dapat saya selesaikan tahun 2021. Dan itu pun sempat berpikir untuk tidak menyelesaikan, tapi dengan dorongan beberapa pihak, termasuk dosen-dosen juga, menyelesaikan beberapa bab lagi, dan akhirnya Februari 2021 saya di wisuda sebagai
magister hukum. Dan itu sekilas tentang perkenalan diri saya. Nah, kenapa tadi saya mengatakan saya memperkenalkan diri, saya menyampaikan pada rekan-rekan. Berbicara tentang peluang dan tantangan pekerjaan, maka kita melihat masa zaman. Hari ini peluang dan tantangannya seperti ini. Ke depan peluang dan tantangannya tentu berbeda. Dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masing-masing kita itu mempunyai peluang dan mempunyai tantangan. Dalam dunia kerja yang alumni-alumni sekarang ya kakak-kakak, adik-adik semua ini yang sudah menjadi alumni yang sudah sangat berbahagia telah diwisuda. Namun setelah menjadi alumni punya keresahan. Saya harus kemana? Saya harus mencari pekerja. Saya harus bekerja sebagai apa? Saya sarjana syariah, saya sarjana hukum Islam. Kemana saya harus pergi? 2015 saya diwisuda itu dengan gelar SSY yang sebelumnya SHI, kemudian gelarnya berganti menjadi SSY. Bahkan orang-orang di luar sana tidak tahu SSY itu lulusan apa. Karena orang tidak tahu SSY itu lulusan apa, ya untuk mencari pekerjaan itu juga menjadi ya seperti memberontak juga di dalam diri kita. Tapi ternyata tahun 2017 itu kesempatan yang sangat luar biasa. Mahkamah Agung membuka besar-besaran peluang bagi alumni, ya bagi mereka yang mempunyai gelar sarjana hukum Islam SSY, sarjana hukum, untuk bergabung bersama Mahkamah Agung menjadi hakim. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dulu untuk mencari kerja menjadi honor, mungkin menjadi kontrak itu mudah. Tapi untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, ya adik-adik mungkin membutuhkan seorang yang adik-adik kenal. Urang dalam, bahasa orang Aceh. Ya, harusnya urang dalam. Itu tantangan kita. Tapi sekarang itu berbeda. Peluang bahkan untuk menjadi seorang honorer sekarang, kontrak, itu sangat sulit. Adik-adik bisa mencoba, dan saya sebagai seorang yang saat itu baru lulus, dengan semangat yang mencari kerja, sebagai seorang sarjana syariah, itu sangat sulit. Saya akui sendiri itu sulit. Tapi untuk masa sekarang, adik-adik punya peluang yang sangat luar biasa yang diberikan oleh pemerintah. Apa? Siapapun kalian, dari keluarga apapun kalian, apakah dari keluarga menengah ke bawah atau menengah ke atas, apakah kalian anak pejabat ataupun anak petani atau anak siapapun, peluang untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil itu sangat terbuka lebar. Dan di sini tidak ada lagi namanya nepotisme. Nah, jadi apa yang harus kalian persiapkan? Yang harus kalian persiapkan, ya kalau di sini menjadi hakim, ya belajar, dan belajar. Walaupun di dalam ketika kita sekolah itu pasti ada pengelompokan. Ada pengelompokan anak cerdas, ada pengelompokan anak-anak yang ya biasa aja, tidak cerdas juga tidak, bodoh juga ada yang mengkategorikan bodoh. Sebenarnya tidak ada kategori itu. Kenapa? Karena seperti ini, semua kita itu mempunyai kemampuan, semua kita itu cerdas, semua kita itu pinter. Jadi jangan sampai minder hanya karena penilaian seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan seekor ikan itu bodoh hanya karena dia tidak bisa terbang.
Dan kita tidak bisa mengatakan seekor burung itu bodoh hanya karena dia tidak bisa berenang. Jadi adik-adik semua yang ada di sini itu punya peluang, punya kesempatan untuk bersaing di dalam untuk duduk bekerja di instansi pemerintah. Apakah itu sebagai hakim ataupun dengan profesi-profesi apapun. Dan sekarang pun tidak hanya hakim ya, untuk menjadi seorang pengacara juga karena titelnya sarjana hukum itu sangat besar juga peluang bagi kalian. Selama menjadi hakim juga saya bertemu beberapa orang yang juga alumni, adik-adik dari alumni hukum syariah, itu yang saat ini berprofesi sebagai pengacara. Jadi peluang untuk kalian yang berada di sini itu sebenarnya sangat besar. Dulu dalam seleksi penerimaan hakim itu hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Hanya oleh Mahkamah Agung. Jadi pegawai yang memang sudah menjadi pegawai sekian tahun, seleksi untuk menjadi hakim, nah, mereka yang hanya bisa ikut. Kemudian tahun 2017 awalnya Mahkamah Agung mulai bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan RB. Jadi tidak hanya mereka yang memang sudah sebagai pegawai di dalam pengadilan, tetapi siapa saja yang memenuhi persyaratan seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Fatlia tadi, itu mempunyai kesempatan. Bahkan kalian yang baru lulus itu bisa mengikuti tes hakim. Kalau dulu untuk jadi hakim itu tua-tua, tapi sekarang bisa lihat untuk menjadi seorang hakim itu sangat muda-muda. Bahkan banyak yang mengatakan hakim sekarang muda-muda ya, karena perubahan peraturan tadi. Jadi kalian, adik-adik mahasiswa semuanya, ya cepat-cepatlah selesaikan kuliahnya. Cepat-cepat selesaikan kuliah untuk bisa bersaing, bergabung bersama kami. Jadi tahun 2017 itu pada pertama kalinya Mahkamah Agung membuka besar-besaran peluang menjadi hakim yaitu 1.684 calon hakim yang terdiri dari 500 orang hakim peradilan agama, 1.000 orang hakim pengadilan negeri dan sisanya TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Tentunya yang namanya saingan itu tidak sedikit ya, dari puluhan ribu untuk mengambil kursi 1.600. Kalau misalkan kita banding sebelum-sebelumnya, bahkan tahun 2010 itu hanya 205, hanya 100 orang tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tahun ini, tahun 2021, Mahkamah Agung kembali besar-besaran membuka peluang bagi teman-teman semua untuk bergabung bersama kami. Itu sejumlah 1.540 formasi calon hakim. Namun seperti yang telah dijelaskan, tidak langsung seperti kami. PNS menempuh pendidikan profesi hakim selama 2 tahun, kemudian lulus, kalau lulus ya diangkat, kalau tidak lulus ya sudah selesai sampai di situ karirnya, kembali menjadi pencari kerja. Nah, kalau ini enggak, kalau misalkan kalian lulus dalam formasi 1.540, jadi diangkat menjadi PNS sebagai analis, ikut selanjutnya seleksi hakim, jika lulus diangkat menjadi hakim, jika tidak kalian tetap di analis perkara seperti itu. Nah, dan itu peluang yang sangat luar biasa. Nah, tidak harus dengan ijazah ya. Bahkan ada satu itu alumni pada tahun kita yang beliau mencoba ikut tes dengan surat keterangan lulus. Yang pada saat itu beliau tahun 2013 ya kalau nggak salah lulusannya 2013. Beliau belum punya ijazah saat itu. Namun ya kebaikan daripada kampus mengeluarkan surat keterangan lulus, beliau mencoba berpacu dan sekarang sebagai hakim di Mahkamah Syariah Merdu. Dan itu hakim termuda, salah satunya alumni dari UIN Araniri Banda Aceh.
Hmm, ya, mungkin sekilas ya tentang tupoksi hakim juga sudah dijelaskan oleh Bu Fatlia. Untuk selebihnya diskusi lebih lanjut, kayaknya lebih enak kalau misalkan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kita sharing seperti itu.